Halo sahabat Max dimanapun Anda berada. Karena sementara vote masih didominasi kategori film Korea tanpa episode, di sini Max akan coba bawain salah satu film Korea aksi terbaik menurut versi Max tonton. Diperankan oleh salah satu aktris yang asli keren banget aktingnya, menceritakan tentang seorang gadis yang tumbuh dengan sebuah dendam pasca terbunuhnya sang ayah, yang mana dia akan berjanji menghabisi pembunuh ayahnya. Tanpa banyak spoiler di awal, dan inilah film The Villainess. Film diawali dengan terdengarnya sebuah siulan, yang mana itu bukanlah siulan biasa. Setelah itu kita akan dipertontonkan seorang yang tengah membantai kelompok gangster seorang diri. Terlihat dia sangat begitu lihai dalam perkelahian. Hal itu tampak ketika dia membantai satu persatu anak buah gangster tersebut dengan begitu mudah. Ya, dia adalah seorang cewek. Ketika dia masuk ke pintu selanjutnya, dia menemui atasan-atasan gangster. Ya, walaupun sempat terpojok, tetap saja perempuan itu berhasil mengalahkan keseluruhan gangster tersebut. Perkenalkan, dia adalah Mbak Suk-hye. Sedikit bocoran, dia adalah janda muda yang diduga ditinggal mati oleh suaminya. Apakah benar ditinggal mati? Simak terus ya alur ceritanya. Setelah pembantaian gangster tersebut, dia ditangkap oleh polisi suruhan Badan Intelijen. Mereka mengawasi gerakan demi gerakan Suk-hye dan tampak terkagum-kagum dengan aksinya. Singkat cerita, kini Suk-hye dibawa ke ruangan khusus. Di sana dia dibuat pingsan dan kemudian dioperasi plastik agar wajahnya tidak lagi dikenali. Setelah selesai dioperasi, dia makan dan kemudian pingsan. Saat petugas hendak membawa Suk-hye, Suk-hye lalu menghabisi para penjaga itu. Setelah itu dia mencoba mencari pintu keluar. Pertama-tama dia masuk ke ruangan balet, kemudian dia masuk ruang koki dan di situ dia menyandera salah satu pegawai untuk meloloskan diri. Setelah itu dia dibuat bingung karena memasuki pentas teater. Barulah dia masuk ke ruang make up. Di ruang make up tampaknya ada salah satu perempuan yang ingin membantunya. Dia bernama Kwon-suk. Kwon-suk lalu membawa Suk-hye keluar. Kwon-suk menyuruh agar Suk-hye melompat. Namun sayangnya Suk-hye tidak terlalu percaya dengan omongannya. Kwon-suk lalu lompat duluan agar Suk-hye percaya kepadanya. Setelah Suk-hye ikut-ikutan lompat, namun sayangnya Suk-hye dibuat pingsan kembali oleh tembakan Kwon-suk. Kejadian tersebut disaksikan oleh tim pengawas Badan Intelijen yang memuji pesona Kwon-suk karena berhasil menipu Suk-hye. Di antara pengawas tersebut ada yang bernama Hyun-so. Dia memuji kecantikan Suk-hye. Perlu diketahui, para Badan Intelijen tersebut sedang mengumpulkan peserta terbaik yang nantinya akan dijadikan agen khusus organisasi mereka. Kwon-suk lalu berbicara empat mata dengan Suk-hye. Dia mengatakan kalau mulai hari ini, Suk-hye yang dulu tidak ada lagi karena wajahnya sudah dioperasi. Dia sekarang berada pada naungan Badan Intelijen dan harus siap melakukan misi kapanpun dan dimanapun. Awalnya Suk-hye meminta Kwon-suk agar membunuhnya. Namun Kwon-suk bilang bahwa Suk-hye sedang melahirkan dan sebentar lagi punya anak. Suk-hye pun yang mendengarnya jadi punya semangat untuk hidup lagi. Kwon-suk ingin Suk-hye bergabung dengan Badan Intelijen selama 10 tahun dan setelah itu dia akan segera dibebaskan. Walaupun dirinya sedang hamil sekalipun, Suk-hye tetap menjalani aktivitas hanya di dalam ruangan bersama rekan-rekan lainnya. Dia sekolah, kemudian memasak, hingga bermain seni teater. Singkat cerita, kini bayi Suk-hye sudah lahir. Dia bernama Yuyun. Hyun-so terus mengawasi Suk-hye dengan rasa kagum, sampai-sampai dia perhatian terhadap anak Suk-hye. Sementara di tempat lain tampak para peserta sedang adu kekuatan. Saat itu ada perempuan bernama Kim melawan Min. Min dihajar babak belur hingga dia tersungkur. Walaupun sudah tersungkur, Kim terus menghajarnya. Merasa tidak puas, lalu Kim menantang Suk-hye. Namun sayangnya Suk-hye tidak tertarik sama sekali. Saat Kim mencoba memukul Suk-hye dari belakang,
Suge pun dengan refleks menangkisnya. Sejenak dia melihat wajah Min, dia pun lalu menghabisi Kim hingga membuatnya tersungkur juga. Semua dibuat heran dengan kemampuan Suge yang begitu memukau. Badan intelijen pun juga heran melihatnya. Apalagi di situ Hyunso yang semakin kagum terhadap Suge. Semenjak kejadian itu, Suge mempunyai keluarga baru yaitu Min dan kawan-kawan. Waktu itu Min merayakan ulang tahun Suge. Saat malamnya Suge menghapus tatonya. Hal itu dilakukan oleh badan intelijen agar Suge semakin tidak dikenali oleh teman-temannya. Saat Suge dihapus tatonya, dia pun flashback di kejadian masa lalu, di mana yang membuat tato Suge itu adalah pria idaman Suge sendiri. Dia bernama Jung Sang, sekaligus mantan suaminya. Jung Sang bertanya kepada Suge siapa yang membunuh ayahmu, dan di situ terungkap fakta bahwa kenapa Suge bisa sangat kuat, karena dia bercita-cita akan menghabisi siapa saja yang membunuh ayahnya. Jadi ceritanya dia pernah menangkap seorang yang diduga membunuh ayahnya. Sebut saja dia Pak Tarmo. Namun sayang sekali dia tertangkap oleh kelompok gangster Pak Tarmo. Pak Tarmo ini adalah sahabat ayah Suge. Pak Tarmo bilang bahwa yang membunuh ayahnya bukanlah dia, karena bagaimanapun juga Pak Tarmo adalah sahabat baik ayah Suge. Saat Pak Tarmo hendak menghabisi Suge, tiba-tiba Jung Sang datang menolong Suge. Kita kembali pada Suge masa sekarang yang hendak beradu dengan Kim. Bagi siapa saja yang berhasil merangkai pistol itu duluan, maka orang tersebut harus menembak lawannya. Suge ini ternyata sudah lihai ketika dia masih kecil dalam merangkai senjata. Hal itu terlihat ketika dia sejak masih kecil sudah ikut gangster dalam pimpinan Jung Sang. Dia berhasil merangkai senjata lebih dulu walaupun lawannya adalah orang dewasa. Dan tentu saja di masa sekarang dia tanpa kesulitan sedikit pun merangkai senjata tersebut dan menembakkannya ke arah Kim. Di sisi lain, tampak rekan Hyunso menemukan catatan pribadi Hyunso. Di dalam catatan tersebut tertulis seluruh kesukaan Suge. Tentu saja itu karena bentuk kekaguman sekaligus ketertarikan Hyunso terhadap Suge. Singkat cerita, kini anak Suge sudah mulai besar. Suge lalu menemui Kwon Suk. Kwon Suk lalu memberikan sebuah misi membunuh seseorang yang jika dia berhasil, maka dia boleh keluar dari penjara intelijen tersebut. Dan demi anaknya, Suge mau menerima tawaran tersebut. Suge diberi tugas untuk membunuh bos gangster. Di saat Suge masuk rumah bos tersebut, tiba-tiba saja bos gangster tersebut lebih dulu menyerang Suge hingga terpojok. Tapi Suge berhasil membunuh bos gangster tersebut dengan sekali tusukan. Ini nih yang menarik, anak bos gangster tersebut menyaksikan kematian ayahnya di situ. Suge yang melihat anak tersebut pun langsung flashback pada kematian ayahnya dulu. Kala itu ayahnya juga dibunuh bos gangster di depan matanya, dan pelakunya masih menjadi misteri. Selesai misi tersebut, Suge lalu dikejar anak buah bos gangster tersebut hingga terjadi perang di atas motor yang tak terhindarkan. Namun dengan pengalaman yang dimiliki Suge, dia pun berhasil melarikan diri dari kejaran gangster tersebut dengan cara menjeburkan diri ke danau. Di danau dia lagi-lagi dihantui kematian ayahnya. Waktu kecil sebelum ayahnya meninggal, dia bersama Pak Tarmo dan ayahnya sedang kemah. Ayahnya janji kepada Suge kecil jika kelak dia sudah menikah maka dia akan diberi berlian putih oleh ayahnya. Faktanya, berlian tersebut adalah barang berharga yang jadi rebutan banyak orang kala itu. Oleh karenanya, ayah Suge dibunuh demi berlian tersebut. Keesokan harinya, Suge hendak pergi berpamitan dengan Min. Suge dibebaskan lantaran telah berhasil menyelesaikan misinya. Suge lalu diberikan Kwon Suk identitas baru agar tak ada lagi yang mengenalinya. Setelah itu Suge masuk hendak menghampiri apartemen barunya.
Di sana kemudian Hyun Soo ditugaskan untuk membuat Soo-hye jatuh cinta. Namun kala itu Soo-hye masih bersikap biasa-biasa saja kepada Hyun Soo. Soo-hye malah menaruh curiga terhadapnya. Alhasil Soo-hye pun menyuruh Kwon-suk agar memeriksa Hyun Soo. Kwon-suk bilang bahwa Hyun Soo adalah pria yang ditinggal mati istrinya karena terbunuh. Setelah mengetahui hal tersebut, barulah Soo-hye berani memperkenalkan diri kepada Hyun Soo. Akhirnya lambat laun kini Soo-hye mulai menimbangkan rasanya kepada Hyun Soo. Karena memang Hyun Soo sangat perhatian kepada Soo-hye. Hingga puncaknya mereka sedang ngedate di suatu tempat. Saat pulang tampaknya Soo-hye benar-benar membuka hatinya. Soo-hye dan Hyun Soo pun lalu beradegan romantis di tengah hujan. Saat Hyun Soo hendak menjelajah lebih dalam, tiba-tiba saja Soo-hye mendapat telepon dari Kwon-suk. Kwon-suk menyuruh Soo-hye agar menyelesaikan misi bersama Min menemani pria hidung belang. Tujuannya agar Soo-hye berhasil mengkopi isi HP milik sasaran. Namun sayang sekali setelah berhasil, di situ Min malah ditangkap dan identitas mereka pun diketahui. Soo-hye dan Min pun bertarung, namun sayang sekali Min harus kehilangan nyawa demi melindungi Soo-hye. Kematian Min membuat Soo-hye sangat terpukul karena Min adalah satu-satunya keluarga Soo-hye saat ini. Saat kesedihan itu, Hyun Soo datang untuk menenangkan Soo-hye. Sementara di tempat lain, Badan Intelijen akan membuat misi baru, yaitu membunuh Choi atau sebut saja Herman. Herman adalah agen ganda sebuah gangster yang dulu pernah Soo-hye tempati. Dalam gangster tersebut dulu Herman menjadi pemain utama dan Soo-hye sebagai pionnya. Secara tidak langsung, kemampuan Soo-hye ada di bawah seorang Herman. Rencananya Kwon-suk ingin Soo-hye menghabisi mantan gangsternya tersebut. Keesokan harinya Hyun Soo sedang berbincang-bincang kepada Yuyun. Saat itu Yuyun ingin Hyun Soo agar menjaga ibunya. Saat Soo-hye terbangun, Soo-hye dan Hyun Soo sama-sama mengaku bahwa mereka bukanlah orang baik namun masih menyembunyikan identitas satu sama lain. Walaupun begitu, mereka tetap berjanji jika keduanya menemukan titik lemah satu sama lain maka harus mau menerima apapun yang terjadi. Akhirnya mereka pun sepakat menuju jenjang yang lebih serius. Soo-hye lalu menemui Kwon-suk agar mau membuatkan pesta pernikahan bersama Hyun Soo. Karena Soo-hye ingin mempunyai suami yang merawat anaknya jika sewaktu-waktu dirinya meninggal akibat misi. Kwon-suk pun menyetujui pernikahan Soo-hye dan Hyun Soo namun dengan syarat. Di hari pernikahan tersebut Soo-hye harus melaksanakan misinya juga. Dan hari pernikahan itu pun tiba. Tak lama Soo-hye lalu mendapat telepon dari Kwon-suk. Kwon-suk menyuruh Soo-hye agar merangkai senjata di toilet dan segera menembak sasaran di gedung sebelah lewat lubang ventilasi angin toilet. Saat hendak dibidik, ternyata sasarannya adalah Jung-sang yang tak lain adalah mantan suaminya dulu. Tentu saja Soo-hye menjadi ragu untuk menembaknya. Dan misi Soo-hye pun gagal. Setelah itu Soo-hye melangsungkan pernikahannya dengan Hyun Soo. Dia lalu flashback lagi ketika dirinya ingin masuk menghabisi seluruh gangster. Saat itu ia dilarang oleh Herman rekannya karena sangat membahayakan nyawa Soo-hye. Diketahui Soo-hye melakukan hal tersebut karena frustasi mendengar kabar bahwa Jung-sang mantan suaminya telah mati. Padahal waktu itu Jung-sang belum mati. Dan di scene inilah ketika Soo-hye ditangkap oleh Badan Intelijen seperti di awal film tadi ya guys. Saat malamnya Jung-sang menyelidiki siapa yang menembak pada siang hari di toilet. Jung-sang dan Herman lanjut menyelidiki CCTV pernikahan Soo-hye. Jung-sang beranggapan bahwa wanita itu tidaklah asing. Mereka pun menyelidikinya. Sementara di tempat lain Soo-hye masih saja bengong padahal hari ini adalah acara bulan madu bersama Hyun Soo. Saat itu Hyun Soo pamit hendak mengangkat telepon dari Kwon-suk. Tak lama lalu Soo-hye dihampiri oleh Jung-sang. Soo-hye yang sejatinya masih mencintai mantan suaminya itu pun bengong. Awalnya Jung-sang meyakinkan Soo-hye namun Soo-hye dengan terpaksa harus berkelit demi identitasnya yang baru. Soo-hye lalu menyindir Jung-sang kurang lebih seperti ini.
bahwa ada seseorang perempuan yang ditinggal suaminya. Lalu suaminya tersebut hidup kembali dan datang kembali kepadanya. Namun sayang sekali perempuan tersebut harus membunuh mantan suaminya tersebut demi kelangsungan hidupnya. Jika kau ada di posisi tersebut, apa yang kau lakukan? Tanya Sughe. Mendengar hal tersebut, Jungsang pun lalu pergi. Di sisi lain, Herman merekam percakapan Yunso dan Kwon-suk di telepon. Yunso membela Sughe yang telah gagal menyelesaikan misinya di hari pernikahan tersebut. Rekaman tersebut lalu diberikan kepada Jungsang sehingga dirinya berkesimpulan bahwa Sughe sudah ikut organisasi lain. Kita flashback dulu ketika Sughe masih bersama Jungsang. Tampak di situ Sughe begitu sangat mencintai Jungsang. Tapi Jungsang sepertinya menyimpan rahasia besar yang belum diketahui Sughe. Singkat cerita, Sughe sekali lagi diperingatkan oleh Kwon-suk bahwa targetnya sekarang adalah Jungsang. Jika Sughe tidak berhasil melakukan misi tersebut, maka keluarganya akan terancam, kata Kwon-suk. Keesokan harinya Sughe mendapat kiriman dari Jungsang berupa rekaman flash disk. Rekaman tersebut dilihat di warnet oleh Sughe. Mengejutkan, Sughe menemukan fakta bahwa Yunso yang saat ini menjadi suaminya adalah agen Kwon-suk juga. Mendengar hal tersebut, Sughe sangat syok dan hilang kepercayaannya terhadap Kwon-suk. Sementara di tempat lain, Kim ditangkap oleh Jungsang dan Herman. Kwon-suk mengetahui bahwa Kim telah ditangkap oleh Jungsang, mantan suami Sughe. Secara tidak langsung, Jungsang akan menggali lebih dalam informasi tentang Sughe. Kwon-suk lalu memerintahkan Yunso terus menjaga Sughe agar tetap hidup. Kemudian Sughe pun datang menghampiri Yunso. Yunso berpesan kepada Sughe agar tetap menjaga Yuyun jika dirinya tidak ada. Di situ Sughe masih menyimpan kenyataan dan amarahnya terhadap Yunso yang baru diperolehnya. Singkat cerita, Sughe dibawa ke tempat Kwon-suk. Sughe bilang ke Kwon-suk bahwa suaminya ternyata adalah anjing piaraan agen Kwon-suk juga. Kwon-suk yang mendengarkannya pun lalu menampar Sughe saat itu juga. Selang beberapa detik, Kwon-suk mendapat telepon dari Yunso. Yunso masih saja menanyakan kesehatan Sughe. Namun Kwon-suk bilang bahwa Yunso harus berfokus melindungi Yuyun saja. Yunso lalu menghampiri Yuyun dan membawa masuk ke apartemennya. Sementara Sughe yang masih bersama Kwon-suk tiba-tiba diserang oleh Jungsang. Jungsang berhasil menembak dada Kwon-suk dan berhasil menyelamatkan Sughe dari ikatan Kwon-suk. Kali ini Sughe dan Jungsang sudah menyadari posisi dan identitas masing-masing. Sughe yang berpikir bahwa anaknya dalam bahaya lalu pergi menuju apartemennya. Belum sempat dia sampai, dia sudah melihat Yunso dan Yuyun jatuh dari atas apartemen. Hal itu tentu saja membuat Sughe bersedih hati. Sughe mengira bahwa itu adalah perbuatan Kwon-suk dan kawan-kawan sehingga dirinya mendatangi Kwon-suk lalu mengancamnya. Kwon-suk lalu menegaskan bahwa pelakunya bukanlah kami, tapi tetap saja Sughe tidak percaya dengan omongan Kwon-suk. Kwon-suk lalu memberikan bukti dengan cara memperlihatkan bukti CCTV di mana Yunso saat itu menggendong Yuyun masuk ke apartemen. Di sana ia langsung dipukul oleh Herman dan anak buahnya. Herman bilang bahwa harusnya Sughe mati dan sekarang Herman harus membunuh anak Sughe. Herman yang ada pada arahan Jungsang, Yunso pun ingin bilang ke Herman bahwa dia ingin berbicara kepada Jungsang. Ia ingin memberitahu bahwa Yuyun tak boleh mati karena dia adalah anak kandung Jungsang bersama Sughe. Namun sayangnya lewat telepon Jungsang menghiraukannya. Herman lalu menyuruh Yunso agar membunuh Yuyun jika ingin dirinya selamat. Namun karena Yunso benar-benar tulus mencintai Sughe, dia pun tidak mau membunuh Yuyun. Dia malah menyerang Herman di situ. Perkelahian sangat sengit dan sempat dimenangkan oleh Yunso. Namun sayang sekali bukannya menolong rekannya, Kim malah memukul Yunso dari belakang. Hingga Yunso pun tergeletak pingsan.
Yuyun yang mengetahui ayahnya terkapar, dia pun terus meneriaki Hyunso. Setelah itu Herman dan kawan-kawan keluar dengan meninggalkan bom. Dan saat bom meledak, Hyunso membawa Yuyun lompat dari atas gedung. Hal itu berbarengan ketika Sughae berlari menghampiri mereka yang tengah sekarat. Melihat semua kejadian tersebut lewat kamera pengintai, Sughae pun marah dan menyesal. Sughae lalu berangkat menemui Herman dan kawan-kawan sambil membayangkan bahwa kenyataannya Hyunso sangat tulus mencintai dirinya. Sughae lalu menabrakkan mobilnya ke arah apartemen Herman dan kawan-kawan. Dia menembaki anak buah Herman hingga tersungkur satu persatu. Setelah Herman dan kawan-kawan dirasa kehabisan peluru, lalu mereka pun lari. Sughae mengejarnya, namun dia malah menemui orang yang sangat pernah dicintainya. Ya, dengan kata lain, dia adalah mantan suami Sughae sekaligus atasan Herman. Sughae lalu bertanya kepada Jungsang, "Apa kau pernah mencintaiku?" Jungsang menjawab kalau dulu dirinya pernah mencintai Sughae, namun sayang sekali ada sebuah fakta yang menghalangi hubungan mereka, bahwa Jungsanglah ternyata yang membunuh ayah Sughae. Sughae lalu melepaskan pistolnya dan menggunakan pisau sebagai tanda bahwa dia siap bertarung dengan Jungsang. Pertarungan pun dimulai dengan imbang. Lalu Jungsang dan anak buahnya lari menggunakan bus. Sementara Sughae tertabrak mobil, namun dirinya bersama kemarahannya masih bisa bangkit. Dia pun mengambil paksa mobil yang menabraknya dan mengejar rombongan Jungsang. Hingga suatu ketika akhirnya Sughae berhasil melompat ke bus yang dikendarai oleh Jungsang dan komplotannya. Amarah membuat Sughae berhasil menghabisi satu persatu anak buah Jungsang. Hingga kini tersisa Sughae dan Jungsang seorang. Adegan perkelahian pun kembali dilakukan oleh Sughae dan Jungsang. Kali ini Sughae lebih beruntung. Saat Jungsang terpepet dan Sughae tinggal selangkah lagi membabat Jungsang, dia pun tiba-tiba berhenti seperti dia tak tega membunuh orang yang pernah dia sayangi. Jungsang lalu bersiul sebagai tanda bahwa siulan tersebut adalah siulan yang didengar Sughae kecil ketika insiden pembunuhan ayahnya dulu. Ya, tentu saja mendengar itu amarah Sughae kembali memuncak dan dia pun kembali ingat dengan tujuan dirinya hidup bahwa untuk membalaskan dendam ayahnya. Dan Jungsang pun mati di tangan Sughae. Film pun berakhir.